Tuhan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita semua. Siapakah kita tanpa Tuhan? Siapakah kita tanpa Yesus? Segala hormat pujian bagi Kau Raja kami, Allah yang dahsyat, Allah yang baik Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami satu minggu berlalu. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami sampai hari ini. Tuhan terus memberikan kesempatan kami untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami. Bapa di sorga, tiba waktunya kami akan duduk tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kebenaran firman itu buat kami, untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kami hadapi hari ini, kami tahu Tuhan tetap menjadi sahabat kami. Sampai kapanpun kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Yang kami tahu Tuhan tetap membantu kami, menopang kami, menolong kami, sehingga kami berdiri sampai hari ini kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Kami akan lakukan dalam hidup kami dan kami percaya iman kami tidak akan bergeser daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang saat ini berkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara Tuhan kasihi. Selamat pagi, saudara. Selamat pagi. Saya ulangi, selamat pagi. Ya, walaupun hari ini hujan, tapi tetap membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Jadi hujan boleh ada dan saudara tidak boleh ngeluh. Beberapa hari memang sangat panas dan terik, saudara. Tapi ketika hujan turun, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.
Nah, saudara kasihi, kita akan bicara tentang kebenaran firman Allah. Dan saya berharap Bapak Ibu saudara kasih, kita akan belajar tentang satu iman yang kita belajar dari satu tokoh di dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita, yaitu tentang Abraham. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih, Abraham sudah dengar dari sekolah minggu. Benar ya Bapak Ibu? Sudah dengar tentang kisah Abraham dari sekolah minggu. Dan saya percaya saudara sudah ngelotok tentang bicara tentang Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan kau juga nyanyi puji Tuhan. Udah lupa itu. Jadi Abraham itu punya banyak anak, saya dan saudara. Nah, saya percaya Bapak saya kasihi, Abraham ini bukanlah sebuah tokoh yang menurut saya biasa. Tapi ini adalah kenapa dia disebut dengan bapak orang beriman atau orang beriman, karena memang ditunjukkan dan dibuktikan ketika dia hidup di dalam hidupnya, saudara. Nah, saya berdoa supaya saudara hari ini juga memiliki kualitas dan mentalitas yang sama seperti Abraham. Amin. Saudara dan saya, kita harus punya mentalitas yang seperti Abraham. Sehingga ketika saudara hidup hari ini, saudara bernapas hari ini, saudara punya pergumulan dan masalah hari ini, kita tetap sama seperti yang dialami Abraham, dia tetap berdiri tegak. Amin. Apa yang kita alami hari ini belum seberat Abraham, saudara. Belum. Ya, pergumulan kita paling ya sekitar sakit penyakit, ekonomi, ya, yang namanya persahabatan, sosialita, yaitu adalah sebuah persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi Bapak saya kasih, ada tingkatan level yang dialami oleh Abraham itu besar. Bukan level kacang-kacangan, sudah. Dia punya pergumulan yang besar itu besar. Dan tantangan yang dihadapi besar dan berat. Tapi sudah kasih, sampai Alkitab menulis tentang Abraham, ada beberapa kisah yang kita belajar dari Abraham, sehingga saudara kita belajar begini. Ternyata apa yang saya alami hari ini belum seberat Abraham punya. Makanya kalau saudara hari ini hidup, saudara harus antusias di dalam Tuhan. Ada pergumulan dan tidak ada pergumulan, saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Sehingga saudara, kita lagi tidak hidup dengan yang namanya karena situasi dan kondisi, tapi kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Saudara, percayakah di dalam Tuhan ada jalan keluar? Percayakah saudara di dalam Tuhan ada kekuatan baru? Makanya kita belajar dari Abraham. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Kalau saudara bawa alat tulis ataupun apapun ya, yang bisa saudara catat dalam firman Tuhan, saudara catat baik-baik. Ini bicara tentang Abraham dipanggil Allah. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Keren habis. Saudara Tuhan kasihi, ini bicara tentang hari ini tergenapi. Orang yang memberkati keturunan Abraham diberkati. Saya berikan saudara ini privilege atau apa ya? Perlakuan khusus dari Tuhan. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Perhatikan baik-baik, Tuhan suruh Abraham pergi
Dia tidak berbantah-bantahan, saudara, dia kerjakan itu. Ayat 4 dikatakan gini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot dan Abraham ini bersaudara. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 75 itu minimal mirip Pak Gembala sedikit naik ke atas ya. Pak Gembala sedang 73, ya kurang 2 tahun 75 tahun. Saudara bisa bayangkan orang usia 75 tahun berjalan kaki. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui, perhatikan, tidak naik kereta, tidak naik keledai, tidak naik kendaraan apapun. Abraham berjalan. Catat baik-baik. Abraham itu berjalan, saudara, melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yaitu pohon terbangtit di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka perhatikan baik-baik, didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini adalah tempat pertama kali didirikan mezbah dan pertama kali nama Tuhan dipanggil oleh keturunan, oleh Abraham. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, Alkitab ini jelas bahwa Abraham itu adalah keturunan dari Sem. Abraham itu bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang diperanakkan dari garis keturunan bangsa Israel. Nah, Abraham ini adalah seorang yang berumur 75 tahun ketika ia berjalan menuju yang namanya tanah Kanaan. Nah, bisakah saudara membayangkan orang berjalan kaki berumur 75 tahun? Kalau saudara berjalan dari sini ke depan sampai dengan Kalimalang, ada orang udah mengeluh, waduh kaki saya kurang kuat, waduh dengkul saya tidak kuat, waduh keringetan. Tapi Abraham tidak mendumel seperti itu, dia tidak mengeluh, dia kerjakan itu, saudara. Sehingga saudara, kalau melihat dari pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, ini adalah satu pengorbanan yang memang layak dia disebut dengan bapak orang beriman. Dan Alkitab mencatat, saudara, satu-satunya orang yang memanggil nama Tuhan pada zamannya yaitu Abraham. Waktu sebelum nama Abraham berubah menjadi Abraham, dia lebih berubah menjadi Abraham. Nah, pada waktu sebelum nama Tuhan dimuliakan, dia mendirikan mezbah. Mezbah itu bicara tentang sacrifice. Mezbah itu bicara tentang pengorbanan. Makanya saudara jadi orang Kristen harus suka berkorban. Bukan bicara duit, Bapak Ibu. Berkorban waktu, berkorban perasaan. Berapa banyak saudara pekerja-pekerja Kristus yang hari Jumat kemarin kau hadir, saya percaya saudara diperlengkapi di equipment untuk saudara melangkah menjadi hamba Tuhan sejati. Saya menjelaskan di sini bahwa dalam pelayanan bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Pelayanan bukanlah bicara tentang nama dipuji-puji. Pelayanan bukan bicara sesuatu yang kita mendapatkan nama baik, tidak. Pelayanan itu bicara dari sudut pandang manusia itu rugi, saudara. Sama seperti saudara hadir hari ini. Secara logika dan sudut pandang manusia, saudara sangat rugi kalau datang hari ini. Karena hari ini adalah weekend yang panjang sampai dengan hari Selasa. Tapi saudara ambil keputusan untuk saudara beribadah minggu. Entah nanti setelah ibadah ini pergi engkau happy-happy, engkau healing-healing, engkau jalan-jalan, tidak persoalan. Yang penting saudara berani berkorban untuk beribadah kepada Tuhan. Ini satu pengorbanan. Alkitab mencatat ketika kita berkorban kepada Tuhan, maka Ia mencatat segala jeripaya kita. Allah tidak pernah menutup mata dan tidak pernah menutup telinga untuk setiap orang yang berseru dan berkorban kepada Tuhan. Alkitab mencatat mezbah didirikan bagi Tuhan, itu bicara pengorbanan. Mezbah berbicara tentang pujian penyembahan. Mezbah bicara tentang doa yang dinaikkan oleh Abraham. Karena dia tahu negeri yang dia tuju dia tidak tahu, dan sandaran
satu-satunya cuma Yesus. Dia tidak sandarkan kepada manusia, dia sandarkan kepada Tuhan. Karena dia berkata dan melakukan firman Tuhan seperti yang difirmankan Tuhan kepada dia. Pergilah dari tanah ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Entah negeri mana, entah berada seperti apa kota itu dia tidak tahu. Tapi yang dia tahu, Tuhan yang kasih perintah dia kerjakan. Tapi banyak kita anak-anak Tuhan, Tuhan perintah begini, begitu, kita debat-debat sama Tuhan, akhirnya kita mentok dalam hidup kita, lalu kita salah-salahin Tuhan. Tapi di gereja ini tidak ada. Dari wajah-wajah saudara pede mengatakan amin. Haleluya. Kita orang-orang yang tetap bersandar kepada Tuhan. Kita orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Memang kadang-kadang perintah Tuhan itu konyol, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya jadi hamba Tuhan, saya melihat perintah Tuhan itu konyol-konyol. Artinya di luar logika. Coba bayangkan saudara, saya suruh Bang Novel, pergi nanti kau berangkat dari rumahmu, engkau menuju tanah kepada tanah yang kuberikan kepadamu. Saya berpikir saudara, dia pasti kumpul-kumpul keluarga, dia tanya istri dan bininya, bagaimana ibu? Gimana istriku yang tercinta? Pak Pendeta bilang tadi, katakan saya harus pergi dari rumah ini, tapi bersama dengan engkau juga. Saya percaya istrinya 100% akan komplit. Apakah abang sudah begini atau sudah begini? Tapi Abraham tidak lakukan itu. Dia tetap berjalan, saudara. Diajaknya siapa? Sarai dan Lot. Siapa? Sarai dan Lot. Jangan salah, saudara. Bukan Sarah ya. Namanya adalah Sarai dan Lot. Makanya Lot ini Bapak Ibu Saudara kasih gak dapat berkat karena apa? Namanya Lot. Alot. Jadi saudara jangan jadi orang anak Tuhan jadi alot. Tahu alot? Tahu alot? Keras. Kepala batu. Ingat kan satu peristiwa Abraham bilang begini, manakah negeri yang kau pilih? Apakah negeri sisi kanan atau negeri sisi sini? Dia melihat dari segala sudut itu secara materi. Makanya saudara ya, orang Kristen jangan melihat segala sesuatu dari duit. Amin. Jangan saudara melihat sesuatu dari duit, katakan amin. Lihat dari segala sesuatu adalah berdasarkan dari rupiah. Sama. Amin. Jangan lihat segala sesuatu dari duit. Nah, Abraham Lot lihat, oh negeri ini paling makmur, paling kaya. Dipilihlah itu saudara. Sampai-sampai istrinya, memang ibu-ibu ini begini. Kalau udah lihat harta bergelimangan, lupa daratan memang. Pergilah dia. Dari negeri itu saudara, disuruh Tuhan mengalami satu perang. Namun istri Lot ini mikir-mikir, emas saya di lemari lupa. Lupa bawa. Dia pikir-pikir juga, berlian saya ada di lemari, dia lupa. Akhirnya ketika mereka berlari dari negeri itu, dilihatlah ke belakang. Tuhan berkata, jadilah kau tiang garam, jadilah istri Lot tiang garam. Sampai akhirnya ada saudara, kalau saudara punya duit, jalan-jalan ke Israel. Jangan seperti pendeta saudara, belum pernah ke Israel. Amin. Apa pendeta ngomong doang, yang pernah dari Israel, saya belum pernah Israel. Amin. Karena saya, ya begitulah saudara. Yang penting iman kita dalam Tuhan. Saya kadang-kadang melihat hamba Tuhan, teman-teman begitu pasang poster begitu, ikuti 10 hari bersama pendeta ini begitu. Tapi saya berkata, kapan saya bisa begitu ya? Namanya juga halu. Tapi di dalam halu itu biar menjadi kenyataan. Ya, minimal saya dengan Pak Gembala lah begitu kan. Nah, nanti sudah pulang dari sini turun di bawah. Tadi kita dengarkan pendeta kita khotbah begitu. Kita kumpul-kumpul duit dulu. Biar kita berangkatkan berdua itu supaya dengan di khotbah lagi nggak jadi komplain nanti. Haleluya. Itu doa kami berdua. Amin. Sampai hari ini istri Lot ada di tiang garam. Dan saudara tahu kejadian yang sering terjadi memang banyak hal saudara. Tapi saya percaya saudara ini adalah menjadi sebuah iman yang menembus batas.
Iman Abraham ini menembus batas. Bayangkan Bapak Ibu, saya tuh kadang-kadang baca kisah Abraham itu nggak logika, benar. Dan saya terlalu percaya dan yakin Bapak Ibu, inilah yang membuat saya berkata begini, kalau Tuhan di pihak kita tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita kok. Amin. Kalau saudara di kantormu, engkau mendapatkan teman yang menjengkelkan, sahabat teman kantormu yang menjengkelkan, engkau ketemu bos yang menjengkelkan, dengarkan baik-baik, jangan benci orang itu. Aku pendeta nggak ngerti di kantor, lihat, dengar saja sepatunya masuk kantor udah jengkelin Pak Pendeta, apalagi lihat mukanya. Tapi Tuhan tahu saudara, kalau saudara berjalan dalam kebenaran, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Amin. Saya percaya itu terjadi Bapak Ibu. Cuma persoalannya saudara mampu nggak seperti Abraham? Kita mau lihat kehebatan Abraham. 3 hal Bapak Ibu. Mari buka bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Sudah temukan? Ibrani pasal yang ke-11 ini bicara tentang saksi-saksi iman. Yuk kita lihat ayat yang ke-8. Iman akan menembus segala sesuatu batas ketika kita memiliki 3 hal dalam iman kita seperti Abraham. Perhatikan ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat yang ke-9. Karena iman ia ada di dalam tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan tidak Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji. Ya. Nah, ini bacanya saudara nampak belum sarapan. Mari kita baca ayat 8 dan 9. 1, 2, 3 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang tuju. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari yang satu ini, atau ahli waris janji yang satu ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, catat baik-baik. Iman yang menembus batas adalah yang pertama, miliki keyakinan sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Ulangi, iman bicara segala sesuatu yang kita yakini dan percayai, walaupun kita belum melihat, tapi kita sudah mendapatkannya. Abraham taat. Saudara mau balik kata taat dari depan ke belakang, depan ke belakang, belakang ke depan, sama tulisannya. Apa? Taat, taat lagi. Tulisan T-A-A-T. Saudara mau baca dari depan ke belakang, belakang ke depan, tetap taat. Tidak ada perubahan. Artinya apa saudara? Taat bicara sesuatu yang harus kita kerjakan dengan tanpa berbantah-bantah. Taat itu seperti itu. Ketika Abraham taat, maka janji Tuhan dia temukan. Kita harus jadi anak Tuhan yang taat. Harus jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu akan janji Tuhan. Makanya saudara, banyak kita tidak temukan janji Tuhan karena kita tidak taat. Kalau saudara taat sama Tuhan, maka saya percaya janji-janji Tuhan iya dan amin. Tapi saudara, iman yang sejati, walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum menemukan janji itu, tapi kita yakin dan percaya di dalam Tuhan ada harapan yang baru. Itu bicara tentang iman.
Saudara mungkin belum menemukan apa yang kau doakan dan imankan, tapi percaya, ketika kau taat, maka kau temukan jawabannya dalam Tuhan. Amin. Walaupun kita belum melihat, walaupun belum kita melihat apa yang ada Tuhan janjikan untuk kita, tapi kita yakini dengan iman kita, maka itu akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Makanya saudara melangkahlah bersama dengan Tuhan. Suatu kali ketika saya sudah dikasih, waktu saya lulus dari SMA, memang perjuangan yang sebenarnya adalah ketika kita lulus dari SMA. Makanya sekarang ini saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang melihat kelas PAUD, SD, SMP, SMA udah pakai baju toga. Ya ampun, lulus dari SD pakai toga, lulus dari PAUD pakai toga. Anaknya yang pakai toga, papa mamanya yang senang. Lulus dari SMP pakai toga, lulus dari SMA pakai toga. Dan lebih konyol lagi, itu saudara baru lulus SMA. Nanti saudara yang punya anak SMA udah beda, zaman era kita dulu dengan sekarang beda. Beda banget. Saya melihat lulus SMA sekarang saudara udah kayak lulus dari dapat manajer jabatan. Ini lagi model yang namanya ngetren itu uang, ya, karangan bunga uang. Berapa pernah dapat begitu? Saya belum makanya iri. Bunga yang apa, karangan bunga itu ya, yang duit begitu, 20 ribuan begitu ya, 50 ribuan, 100 ribu begitu. Nah saya lihat begitu lulus dari udah selesai gitu, selamat ya, selamat ya, dah lulus. Baru SMA bro, belum tahu dia. Yang udah kuliah pasti tahu perjuangan kita kuliah. Ketemu dosen yang jengkelin lah. Yang ketemu dosen nih, berapa yang baru ketemu dosen, baru kita tunjukkan batang hidung kita sama dia. Ulang tugasnya. Belum ngomong. Pak, ini tugasnya belum begitu. Baru tunjukkan Pak, ulang tugasmu. Belum ketemu dia begitu-begitu. Lah kita, waduh, dari zaman dosen model yang baik-baik dengan model dosen yang mohon maaf Pak, ini tugas saya. Oh, Hengki tugasnya bagus. Dengan model dosen baru kasih Pak, ini tugas saya. Jelek tulisanmu, ulang. Kita ada temu begitu. Makanya saudara lulus SMA sekarang ini aneh-aneh. Makanya saya berharap yang lulus dari tempat ini SMA, pertempuran sejatinya itu selalu dari SMA nanti. Itu benar-benar. Makanya saudara hari ini kita berkata, walaupun kita hari ini belum melihat janji Tuhan, belum melihat jawaban dalam hidup kita, percayalah ketika kita taat kita akan temukan janji Tuhan itu. Amin. Jadi makanya saudara Tuhan kasih di tempat ini, jadi anak Tuhan itu jangan suka yang namanya mengeluh. Abraham gak mengeluh. Firman Tuhan berkata ketika dia disuruh Tuhan pergi keluar, dia pergi berjalan loh. Nah sekarang kalau kita seperti Abraham itu kira-kira bawa motor atau bawa mobil? Bawa motor. Tanya kenapa pakai motor? Capek. Tapi Abraham kerjakan itu, dia berjalan kaki. Saya itu Bapak Ibu, makanya kalau udah Tuhan suruh udah deh jalan-jalan aja. Nah, lulus SMA. Saya tanya, Pak, saya kuliah di mana? Beliau diam. Ya udah diam. Kalau diam kan berarti apa? Cari sendiri kan? Nah, saya cari sendiri Bapak Ibu. Saya ambil formulir daftar di Institut Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Saya daftar di sana. Saya bilang begini, Pak, saya ke STTB Seminari
Beliau katakan, jangan ke seminari Betel. Loh, saya mau jadi hamba Tuhan Pak. Jangan dulu. Ya saya kan ikut aturan. Kalau saya begitu dengar anak saya mau masuk STT Betel, saya akan katakan, oh mari nak, akan saya antar. Kalau beliau enggak, saya sudah daftar di seminari Betel, dimarahin malah. Mau jadi apa kamu jadi hamba Tuhan katanya. Waduh, terus gimana Pak? Udah, akhirnya saya sudah sana sudah. Saya tes tanpa sama beliau, lulus. Saya ambil fakultas seni pertunjukan piano Bapak Ibu. Piano. Saya ambil itu lulus. Saya bilang, lulus ya, gimana ya? Nah, sudah yang kasih saya ambil langkah kedua. Diam-diam saya ke Bandung. Diam-diam saya ke Bandung. Saya itu ngelamar di daftar di NHI, National Hotel Indonesia. Nah, saya daftar situ, tes. Waktu itu tes bahasa Inggris, sama dengan tes penampilan, berdiri suruh jalan begitu, lulus. Saya ambil itu tahu bartender. Tahu nggak bartender? Tahu kan? Saya nggak ngambil hotelnya, saya ambil bartender. Tahu nggak sekarang alasan saya ambil bartender? Saya tuh kagum-kagum kalau orang bartender, saudara. Yang paling keren saudara, taruh di atas meja, pas di depan orangnya. Pas di depan orangnya saudara. Jadi saya bilang, keren juga ya, ntar kalau gue kuliah, gue mainannya air alkohol, anggur. Nyampe pas depan orang, nah saya mau ngambil itu. Lulus Bapak Ibu, lulus saudara, lulus. Saya pegang dua nih, kalau nanti Bapak manggil saya tinggal dua pilihan saya. Tapi tahu nggak saudara, datang beliau bawa formulir. Isi Universitas Dharma Persada. Saya isi nama, tanggal lahir. Saya bilang begini, saya ngambil apa Pak? Ekonomi. Apa? Oh, ambil bahasa dan sastra Jepang. Pak, jangan bercanda. Ini bukan main-main ini. Ini bukan bercanda nih Pak. Ambil itu. Lah saya bahasa dan sastra kan belum belajar Bapak Ibu di SMA, disuruh ngambil. Tapi itulah saudara seperti Abraham. Apa tak? Saya nggak bilang begini Pak. Jantung. Tes lah saya saudara, tes. Waktu itu kalau mau masuk university kan kita tes. Lulus saya saudara, masuklah. Jujur Bapak Ibu, dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu nasakom. Nasakom. Tahu nasakom? Apa? Iya. 1 koma. Jadi kalau ngambil KRS gitu, ngambil hasil KHS, saya ya KHS dulu ya kita. Saya umpetin dulu. Jangan kasih Bapak itu. 1 koma sudah. Yang paling keras tadi bilang gini, lu anak dosen tau nggak? Lu anak pendeta. 1 koma. Tapi saudara saya cuma taat. Udah. Sampai ini Bu Gembala ada Bapak Ibu. Dosen pembimbing akademik saya panggil beliau. Mana ada sejarahnya saudara mahasiswa dipanggil orang tua. Saya doang dipanggil. Bu, anaknya pindah jurusan aja ya. Kemana? Sastra Inggris. Nah, kebetulan saya memang jago bahasa Inggris kan, sastra Inggris. Cuma saya bilang begini, manggil Bapak Gembala, Bu Gembala sih datang. Enggi, kamu mau jadi apa? Ya udah Pak kuliah. Saya berpikir begini, kalau saya ngambil sastra Inggris berarti kan balik lagi dari semester 1. Udah deh, fight aja udah deh, tanding aja udah. Udah, saya teruskan saudara. Dari situlah saudara nilai saya ulang. Semester pendek, saya kerjain. Orang teman-teman liburan, saya kuliah. Tahu nggak saudara? Ki, lo di mana? Gue di kampus. Ngapain lo? SP. Lo
Lo di mana? Gua udah di Bandung katanya gitu. Ya udah di Bandung kayak gue kuliah dulu deh. SP saudara. Tahu kan SP kan nggak ramai saudara. Ya kan? SP itu paling 5 orang, 6 orang gitu. Nah saya orang bego aja, ikutin gitu. Situ naik IP saya. Tapi Bapak Ibu sudah sampai hari ini saya khotbah nih. Saya cuma bilang begini, andai kata saya nggak tahu sama Bapak Gembala, saya nggak tahu nasib saya jadi apa Bapak Ibu, beneran. Perih rasanya, gak enak. Saya cuma ikutin aja kuliahnya udah. Saya kan ketemu banyak orang Jepang saudara. Jadi kalau orang Jepang ketemu saya, hai Kisa, hai Nihongo desu ka? Ikut bahasa Jepang kah? Iya sensei. Kenapa? Doshita ne? Saya bilang gitu, doshita ne? Jos ne, mantap. Karena dia bilang begini, cuman Hengki yang kinclong sendiri di kelas. Yang nanya putih-putih, saya doang. Jadi saudara, pendeta ini saudara, aduh ampun, udah banyak saudara saya makan. Jadi saudara ya ini jadi hamba Tuhan begini, ini kasih anugerah. Kalau ketemu saya teman-teman saya hari ini, ditanya saya, lu jadi apa Ki? Jadi guru. Mereka bilang begini, abomo. Abomo. Baru saya kasih tahu saya ngajar saudara. Ih beneran loh. Jadi kalau kami kan ada grup saudara, grup alumni. Ya kan, grup alumni di Dharma Persada yang Kristen-Kristennya. Waduh, mereka cuma bilang begini loh, memang betul. Ini orang unik katanya gitu. Saya unik saudara. Tapi kok bisa jadi begitu? Sama seperti Abraham. Makanya saudara, saya itu mengikuti imannya Abraham. Saya nggak pernah komplain saudara. Saya tipikal orang yang kalau dikasih perintah, saya kerjain. Tapi nggak pernah ngedumel, udah kerjain aja gitu loh. Kalau kita kan sekarang kan gitu, dikasih perintah sama bos, sama orang tua, terima, tapi ngeduh. Kalau kita dikasih perintah sama pendeta kita terima nggak? Terima tapi ngeduh. Nah, jawab sendiri. Jawab sendiri ya. Masuk. Amin. Makanya belajar tak. Saya percaya saudara, kalau kau taat sama Tuhan, pasti temu janji Tuhan. Amin. Yuk yang kedua, iman menembus batas adalah ketika kita menerima janji Tuhan walaupun kita tidak melihat. Yang kedua, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan apa? Anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Ini rasa-rasa kita karena belum sarapan kali. Apa karena terlalu terpesona? Ayat yang ke-11 baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Ayat 12, 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati puruk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Oh haleluya. Alkitab ini tidak pernah berdusta atas janji Tuhan. Katakan haleluya. Alkitab tidak pernah berdusta untuk setiap firman yang disampaikan. Makanya saudara, saya cuma terheran-heran baca Alkitab ini ketika Abraham dan Sarah waktu usia Abraham melahirkan itu siapa nama anaknya? Ishak. Itu berumur 100 tahun. Dan literasi yang saya baca, Sarah itu beri kita sekitar 90 tahunan atau 85. Bayangkan nenek-nenek lahir.
Iman yang menembus batas adalah ketika beriman dengan setia. Bukan temporer, saudara, tapi terus-menerus berkontinu, terus-menerus. Makanya Bapak Ibu sering kasih, saya percaya saudara, percayalah ketika kau berdoa hari ini, sampai engkau dijawab sama Tuhan, jangan putus untuk berdoa. Beneran. Kadang-kadang mentalitas kita berdoa setahun gak dijawab sama Tuhan, berhenti. Tapi Sarah gak berhenti. Iman Abraham tidak berhenti. Bayangkan saudara, 100 tahun Alkitab mencatat Abraham ini berumur 175 tahun, maka dia mati. Bayangkan kalau hitung-hitungan matematika, orang yang usia 100 tahun baru melahirkan anak itu, maka ketika usianya dan tua kan tinggal tunggu mati. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Justru dari Abraham lah melahirkan orang-orang hebat. Justru dari Abraham lah dilahirkan satu orang anak. Dia menyebutkan, kita berkata, seperti bintang di langitlah keturunanmu banyak, seperti pasir laut di laut keturunanmu akan terjadi. Tuhan kalau udah kasih berkat gak pernah hitung-hitungan Bapak Ibu. Yang amin cuma beberapa orang. Apakah pergumulan sudah terlalu berat? Jika kau menjawab beriman, katakan amin, agak berat. Tuhan kalau sudah kasih berkat tidak hitung-hitungan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan kalau sudah kasih berkat tidak hitung-hitungan. Amin. Dia tidak pernah begini saudara. Ini satu berkat cukup bagimu. Tidak pernah begitu. Dia pasti kasih berkat. Ketika kita minta satu sama Tuhan, dia kasih 2, 3, 4, 5. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu janji Tuhan. Makanya kalau doa sampai belum dijawab sama Tuhan, doa sampai dijawab, hingga dan amin. Haleluya. Kalau belum doa kita dijawab sama Tuhan, kita doa sampai dijawab Tuhan. Amin. Kalau saudara butuh rumah, butuh apapun juga, minta sama yang mempunyai. Saya begitu kok. Tuhan yang mempunyai. Jangan seperti orang agak dari sana sudah klaim-klaim begitu. Kenapa kamu bangun rumah di situ? Tanah milik Tuhan. Kita punya tanah, dibilang tanah milik Tuhan. Jadi hitung-hitung dia punya. Ya emang tahu tanah milik Tuhan, cuman ada aturan. Masa main patok-patok begitu? Ukur. Punya siapa ini? Tapi di tempat ini tidak ada, katakan amin. Nggak ada aminnya ini. Tanah milik Tuhan tahu. Tapi jangan klaim-klaim dong. Amin. Kalau saudara butuh rumah, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu iya dan amin. Benar. Kalau saudara membutuhkan satu keturunan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah tertidur kok. Minta sampai Tuhan jawab. Katakan amin. Iya. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu. Dulu kami di Cipinang Indah, ada satu keluarga pengerja gereja Bethel Indonesia di sana 7 tahun belum Tuhan karuniakan anak. Mungkin pasti tukir tahu jemaat-jemaat yang lama. Bekerja ada satu pengerja, istrinya adalah evangelis, dan 7 tahun belum karuniakan anak. Tuhan gerakkan saya untuk mendoakan dia. Saya panggil dia ke depan dengan suami. Saya doakan sama dia. Percayalah Tuhan kasih anak dalam dirimu. Karena ada Roh Kudus yang bicara, saya panggil mereka berdua dan satu jemaat doa. Tuh saudara,
Hitungan 2 bulan istrinya hamil. 2 bulan. Dan sampai hari ini anaknya 3. Cuman sayangnya nggak di gereja ini lagi. Mereka pindah ke Cipayung. Itu saksi hidup. Berapa? 2 ya? 2 nanya. Kalau Tuhan sudah bekerja, saudara, Dia tidak pernah lupakan janjinya. Amin. Berapa banyak saudara yang jemaat dalam tempat ini? Siapa mimpi kau punya gereja seperti ini? Kita bangun gereja ini bukan karena punya duit. Pendeta yang depan ini kan konyol, Bapak Ibu. Berapa banyak saudara pengurus gereja ini tahu saya konyol imannya? Ingat waktu khotbah Jumat, saya ingat waktu saudara Bapak saya bilang begini, kita doakan setiap orang yang lewat dari gereja ini hidupnya nggak nyaman, nggak tenang sebelum mereka nyumbang ke gereja. Ingat kan saudara? Saya suruhkan saudara kita berdoa seperti itu, biar setiap dari gang sana sampai dari gang sana mereka nggak tidur, nggak bisa tidur, mereka gelisah hatinya sebelum mereka kasih pembangunan ke gereja. Saya imankan itu dan kita sama-sama berdoa. Terjadi nggak saudara? Terjadi. Makanya punya Tuhan kita tuh kuat dan dahsyat, Bapak Ibu. Saya tidak pernah minta yang receh-receh. Saya minta yang besar, minimal ketika Tuhan terlalu besar, dikecilkan dikit. Amin. Minta rumah jangan 1 lantai. Tuhan, kalau kita doa, Tuhan kalau boleh Tuhan berikan rumah kepada kami. Tuhan jawab doa kita, rumah sih rumah, tapi ukurannya 1 kali 1. Minta yang spesifik. Tuhan, saya berdoa, tahun depan aku akan bekerja giat hari ini sampai tahun depan. Izinkan saya punya rumah 11 lantai. Nah, pendeta ini konyol, sama Tuhan harus konyol, Bapak Ibu. Tuhan katakan terlalu tinggi nak. Tuhan kalau boleh Tuhan ukurannya 50 meter kali 50 meter. Terlalu luas nak. Ya udah terserah Tuhan. Baik, saya kasih kamu rumah 3 lantai. Amin. Tuhan kerja begitu. Saya doa sama Tuhan minta yang besar. Makanya anak saya nomor 1 sampai rumah dimarahin. Lupa apa ya? Karena papa mamanya minta yang besar, jangan yang kecil. Saya minta sama Tuhan besar. Saya bilang sama Bapak Gembala, kita doa gereja kita di tempat ini besar, jangan kecil. Saya bilang sama beliau, kita minta doa Pak, 5 lantai. Kami doa 5 lantai. Tapi karena Tuhan bilang terlalu besar, jadi Tuhan kasih 3 lantai. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya berdoa Tuhan kira-kira begitu. Kalau gereja Betel Indonesia Pondok Kelapa Indah punya pengembalaan yang baru dan gereja yang cabang yang baru, saya doa begitu. Itu dari 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Saya doa. Bukan terjadi simsalabim. 10 tahun yang lalu saya doa. Tuhan, kalau boleh ada penggembalaan di tempat lain. Dan Tuhan nyatakan karena Tuhan lihat udah matang begitu, Tuhan jawab iya. Maka terjadilah gereja Betel Indonesia, apartemen Casablanca, Isi Residen. Itu terjadi bukan karena simsalabim. 10 tahun saya berdoa untuk itu. Kalau saudara datang ke tempat itu, Tuhan kau akan katakan geleng-geleng kepala, Bapak Ibu. Geleng-geleng kepala. Bayangkan, ini yang depan ini pendeta, cuma kerjanya tugas khotbah. Yang urus sana sini siapa pendeta? Jemaat. Jemaat. Keuangan bagaimana Pak Pendeta? Mereka urus. Yang mereka tahu tugas Pak Pendeta, penggembala cuma khotbah. Dan cuma modal
Kita itu hadir pertama kali 10 orang. 10 orang. Hari ini saudara, jiwa-jiwa terus berdatang kepada Tuhan. Kadang-kadang saya doa sama Tuhan malam-malam, ada Tuhan, siapakah saya ini Bapak? Tidak pantas. Tapi kalau Tuhan udah pilih kita, mau bilang apa? Tuhan, banyak orang caci maki saya, tapi Tuhan katakan maju terus anakku. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak orang yang fitnah sana sini, maju terus anakku. Tuhan, banyak orang yang menilai saya dengan sebelah mata, dan Tuhan maju terus. Kalau kita punya Tuhan, Dia tidak pernah batalkan atas setiap pilihannya. Minggu lalu kami harus diblokir dan dikudeta jam ibadah gedung dipakai. Saya oper dan berdoa kepada Tuhan, jam berapa ini Bapak untuk kami ibadah? Tuhan katakan jam 7 pagi. Saya bikin di WA hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat kita masuk ibadah jam 7 pagi. Suatu perkataan yang bikin saya menangis adalah mereka tidak bantah-bantah Bapak Ibu. Mereka cuma katakan baik Pak, baik Pak Gembala. Alkitab berkata apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Saya tidak pernah berbantah-bantah dan saya tuai dari jemaat yang saya gembalakan Bapak Ibu. Mereka orang-orang kaum profesional, ya, punya bisnis yang besar. Tuhan kirim itu. Apalah kemampuan saya ini Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan tak kasih, kita mau bilang apa? Hari ini saudara, kalau kau jadi jemaat Tuhan tempat ini, minta yang besar. Jangan minta perkara masjid. Amin. Yang lebih mengenaskan lagi, yang paling mengherankan saya, kalau kami kumpul-kumpul gembala pendeta begitu, mereka punya pergumulan sewa ruko, mereka punya pergumulan sewa untuk ibadah, tapi kami diberikan Tuhan garansi gratis saudara, tanpa bayar. Bahkan pihak pengelola 7 kali 24 jam gereja mau pakai, silakan. Kita mau bilang apa? Tuhan kita hebat. Kalau saudara minta sama Tuhan, minta yang dahsyat. Amin. Tuhan getarkan hati saya untuk berdoa saudara untuk hari ini. Bolehkah di atas kau punya pulpen dan pena? Ada kertas kau tuliskan imanmu dalam Tuhan. Lakukan sekarang. Kita akan doa sama-sama. Imam musik maju ke depan. Kita doa. Tuliskan satu kertas. Apa yang menjadi imanmu sama Tuhan? Apa doamu sama Tuhan? Saya percaya saudara, Tuhan kita iya dan amin. Tuhan yang kaya, Tuhan yang tidak pernah berdusta atas janjinya. Apa yang menjadi doamu? Tuliskan di kertas itu. Menurut rasio manusia tidak mungkin, tapi Abraham terima janji Tuhan. Engkau tuliskan di satu kertas itu. Engkau bangkit berdiri. Dengan imanmu kau bangkit berdiri. Iman yang menembus batas ada 3. Yang pertama, yang ketiga belum saya terangkan buat saudara, tapi Roh Kudus sudah getarkan saya hari ini. Kita berdoa hari ini. Sudah tulis dengan iman. Kontrol saja, tidak apa-apa. Manusia bilang katakan tidak mungkin, kita tunjukkan Tuhan punya kita dahsyat. Asal dengan iman yang taat, kau taat sama Tuhan,
berharap dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan janjinya. Engkau mau berdoa, Tuhan miliki kesembuhan, tuliskan itu. Sudah tulis, aku bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara pegang kertas itu, genggam kertas itu erat-erat, taruhkan itu di dadamu, pegang erat-erat dan berkata, Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan, dengarkanlah doaku ini. Saya berdoa saudara, biarlah saudara sebelum Tuhan jawab doamu, teruslah berdoa dengan setia. Tuhan cuma lihat kesetiaan kita. Tuhan tidak lihat apa yang kau miliki, tapi Tuhan cuma butuh kesetiaanmu. Doa sama Tuhan sampai Tuhan jawab, sampai Tuhan berkata ya dan amin, sampai Tuhan berkata ini janjiku buat dirimu. Pejamkan mata saudara. Aku dengan imanmu, kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan serius, ke depan ini, waktu ke depan, saya akan dengarkan, kita akan sama-sama dengarkan kesaksian dari diri kita semua bahwa Tuhan menggenapkan janjinya untuk kita. Ada yang berdoa untuk anak, berdoa untuk rumah, berdoa untuk apapun yang kau doakan, tapi Tuhan cuma butuh doa. Teruslah kau berjalan sekalipun belum kau melihat jawaban doa. Teruslah melangkah sebelum janji itu Tuhan jawab. Dan yang ketiga, teruslah melangkah sampai Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Naikkan penyanyi bersama-sama dari awal. Sungguh besar setiamu. Mari kita bangkit berdiri semuanya bagiku. Amin. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kesetiaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan. Amin. Ku percaya. Mari cepat saja katakan puja dari awal, katakan sungguh besar setiamu.
Percayakah Tuhan akan jawab doamu? Percayakah akan janji-janji Tuhan ya dan amin? Percayakah kau? Percayakah kau apa yang kau tuliskan itu Tuhan genapi dalam hidupmu? Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Percaya. Amin. Ku berserah. Hanya kau saja bagiku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ku berserah. Di dalam kekuatanku, ku ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Amin. Hanya kau saja bagiku. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amin.
doa jemaat Tuhan dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada saya. Ada begitu banyak doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Hari ini berdoalah, Tuhan jawab doamu. Dia setia. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ditimbulkan dari hati kita, Tuhan sediakan bagi dia yang mengasihi kita. Hari ini percaya dengan imanmu, janji Tuhan ya dan amin. Apa yang kau tuliskan itu sudah Tuhan jawab. Apa yang kau tuliskan itu sudah Tuhan genapi. Percayalah, Tuhan pasti dengarkan doa saudara. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Bapa. Percayakah kau dengan janji Tuhan? Percayakah kau janji Tuhan ya dan amin? Pegang doamu sama Tuhan, terus doakan. Setiap pagi kau bangun berdiri dalam kemanapun setiap jejak langkahmu, doakan. Kalau kamu membutuhkan apapun pergumulan doamu, terima kasih Tuhan, saya sudah punya anak. Katakan itu terus menerus, katakan itu terus menerus sampai Tuhan jawab doamu. Haleluya. Angkat tangan kanan kita, pegang tangan kanan kirimu, kertas yang kau pegang taruh di dadamu, katakan haleluya. Angkat tangan kananmu, pegang tangan kirimu, kertas yang kau pegang, bersyukur sama Tuhan. Tuhan dengarkan doa kita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Setiap doa-doa saudara dan imanmu, Tuhan sudah genapi. Haleluya, 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 amin. Bapa di sorga, saya berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap doa kami, Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang sudah kami dengarkan. Doa-doa iman kami Tuhan sudah Tuhan jawab Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya,
Di dalam nama Yesus Tuhan, saya berdoa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman yang menembus segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Abraham. Apa yang nampak Tuhan mustahil akan terjadi dalam hidup kami. Apa yang terlihat Tuhan tidak terjadi, tapi Tuhan akan membuatnya jadi. Terima kasih untuk doa-doa-Mu umat-Mu Bapa. Saya berdoa Tuhan ke depan kami akan mendengarkan banyak kesaksian yang akan Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat terjadi. Iman-iman Abraham akan kami miliki. Iman Abraham akan kami pegang, akan kami lakukan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Terpujilah Kau Bapa, terberkatilah umat-Mu, gembala-Mu ini Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus menjawab setiap doa-doa-Mu umat-Mu ini Bapa. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan sampai Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Nama selesai berbicara dan Roh Kudus impartasikan kepada kami kuasa yang tidak terbatas Tuhan terus menerus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang kita diberkati dan sudah dijawab doa kita, kita katakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk saudara.